Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Imanul Asyadi dari D4 TO6B MRP 0917040048 akan menjelaskan tentang praktikum troubleshooting untuk materi fuzzy logic. Ya. Pertama-tama, ini saya sudah menyiapkan langkah-langkahnya untuk chiller fuzzy logic Sugeno 2 input 1 output. Pertama yaitu membuat fuzzy Sugeno di MATLAB, kemudian setting PLC di CX Programmer, kemudian membuat structure text di CX Programmer juga, kemudian ada membuat diagram block fuzzy, kemudian scaling data analog, serta membuat HMI sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu membuat pemrograman analog menggunakan scaling menyesuaikan dengan resolusi analog, kemudian pemrograman function block fuzzy yang menggunakan structure text tadi, kemudian ada integrasi pemrograman analog dengan fuzzy block, yaitu menyatukan pemrograman analog ini dan pemrograman fuzzy blocknya, function blocknya, kemudian membuat HMI. Semuanya sudah saya siapkan. Jadi pertama-tama kita baca soalnya dulu ya. Ini ada 2 input 1 output, yaitu yang pertama adalah sensor tegangan, dimana output sinyalnya nanti 0 sampai 5 volt, dan data yang diambil itu 0 sampai 200 derajat Celcius. Kemudian ada ultrasonic level, dimana output sinyalnya adalah nilai arus 4 sampai 20 mA dengan range nilai 0 sampai 10 meter. Kemudian ini adalah outputnya, yaitu motor untuk fan-nya dengan output sinyal 0 sampai 5 volt dan kecepatannya nanti 0 sampai 1800 rpm. Ini untuk ilustrasi chillernya ya. Ini untuk kemudian ini bisa dipilih sendiri dengan metode fuzzy Sugeno order 0. Ada 3 membership function tiap inputnya yang nanti kita buat di MATLAB, dan ini untuk rule base nya atau aturan dasar, dan sudah cukup. Kita langsung ke MATLAB nya ya. Ini saya sudah siapkan. Untuk mengeluarkan tab ini kita bisa masuk ke MATLAB nya, nanti langsung ketik fuzzy, nanti keluar ini. Dan teman-teman kalau ingin membuat fuzzy logic Sugeno bisa ke file new fish Sugeno, karena settingan awal untuk bila kita mengetikkan fuzzy di MATLAB keluarnya adalah Mamdani. Kita buat seperti ini. Ya, pertama kita ada input temperatur ya, kita bisa double klik ya. Tapi namun sebelum itu seperti ini ya teman-teman. Untuk settingnya, pada end method kita pilih min, yang or method kita pilih max, dan untuk dephasification nya kita pilih WT average atau weight average, ban rata-rata seperti itu. Terus kita klik yang sebelah sini temperatur ya. Untuk awalnya nanti di sini mungkin 00, kita ganti menjadi 0 sampai 200 karena range yang dimiliki oleh sensor RTD ini atau sensor suhunya itu 0 sampai 200 ya. Ini yang bawahnya juga sama. Kemudian ganti namanya, ini ganti dingin, dan ini sesuaikan dengan yang ini tadi, trap MF atau trapezium membership function. Kemudian diisikan nilainya. Kemudian ini yang sedang sama kita, namun yang dipakai ini adalah 3MF atau triangle membership function atau segitiga, yang tadi trapezium ya. Untuk yang panas sama, dan tinggal intikan ini. Kemudian untuk yang level
sama, namun range-nya ini hanya 0 sampai 10, sama seperti yang pada soal ini. Kemudian masukkan nilainya dan sesuaikan bentuk membership function-nya. Kemudian untuk ini outputnya bisa diisikan, range-nya bisa tetap seperti ini, namun untuk parameternya bisa langsung dimasukkan ya. Ini ada high nilainya 1800, medium nilainya 1000, slow nilainya 500, seperti itu. Kemudian setelah 3 ini disetting, teman-teman bisa klik 2 kali ya, yang ini, untuk memasukkan rule base atau aturan dasarnya. Yang pertama yaitu ini, dingin. Bila temperatur dingin, level rendah, maka slow, klik add rule. Nah, sampai terpenuhi 9 semua ini. Setelah men-setting semuanya, bisa kita lihat di sini view rules. Nah, kita bisa tes ya di sini. Bila kita memiliki temperatur 100, levelnya 5, maka nilainya 1800 untuk RPM motornya. Kita coba 100 dan ketinggian 2, maka keluar 1000. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah untuk langkah awal kita membuat structure text di PLC nya nanti ya, seperti itu. Untuk yang PLC nya buka CX Programmer ya. Kemudian untuk tampilan awal kita pilih CC1M ya, dengan COM21. Kemudian setelah itu biasanya kan ini kosongan, itu nanti teman-teman untuk setting ya, ini kita sudah melaksanakan yang langkah pertama, berarti ini sudah selesai. Dan itu ya. Kemudian langkah kedua adalah setting PLC di CX Programmer. Nah, PLC yang digunakan adalah ini ya, CC1M CPU 21 seperti yang ada di lab. Kemudian kita masuk ke Utable, kita double klik untuk men-setting output dan input analognya, karena biasa kita menggunakan MAD, maka kita pakai MAD. Pada awal nanti kita akan menemui ini semua kosong, jadi teman-teman bisa double klik ya seperti ini, terus pilih General Purpose Analog, pilih MAD ini, terus klik OK, nanti keluar seperti ini. Nah, teman-teman nanti ini ada output 1 itu di enable, kemudian input, kan kita menggunakan 2 input 1 output ya. Untuk yang output 1 enable, input 1 enable, input 2 enable. Seperti soal tadi, kita menggunakan untuk yang output 1 ini 0 sampai 5 volt. Kemudian yang output 1 0 sampai 5 volt, input 1 0 sampai 5 volt, kemudian yang input 2 4 sampai 20 mA. Nah, seperti itu. Bila setting sudah selesai, maka langkah ini selesai. Dan kemudian adalah langkah membuat structure text sesuai dengan fuzzy logic dari MATLAB tadi ya. Kita buat seperti ini untuk memudahkan. Teman-teman bisa klik di sini insert structure text, nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk langkah awalnya teman-teman masukkan input. Nah, di sini kan ada 2 input, bisa klik kanan insert variable. Nah, ini bisa nanti diisikan temperatur dengan data tipe real ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini temperatur dengan data tipe real. Real itu artinya float ya teman-teman. Float itu bisa menggunakan koma, beda sama integer yang hanya bilangan tanpa koma. Untuk yang real ini sama seperti float, kita menggunakan float semua karena nilainya nanti ada komanya semua.
inputnya temperatur dan level, kemudian output kecepatan. Di internalnya ini nanti kita memasukkan nilai yang ada pada membership functionnya, yaitu dingin dengan nilai real, hangat, panas, rendah, sedang, tinggi. Kemudian ada slow, medium, high, yaitu hasil dari kecepatannya. Ya, untuk memasukkan nilai slow, medium, high-nya kita bisa langsung mengisikan nilainya di initial value-nya. Jadi ini nanti tidak nol ya teman-teman, ada nilainya. Nah, seperti ini. Ada nilainya. Kemudian ada medium juga dimasukkan 1000. Kemudian ada high dimasukkan 1800. Untuk rule base, nah ini diberikan nama R1 sampai R9. Kemudian kita masuk ke programnya. Pertama kita buka ini ya. Pertama kita membuat fasifikasi temperatur. Grafik ini itu menunjukkan tentang proses fasifikasi, dimana nanti kita kan mendapatkan nilai temperatur, yaitu nanti nilainya itu ada di garis X ini. Nah, kita perlu mencari nilai di mana nilai Y-nya nanti di titik mana, seperti itu. Nah, yang pertama adalah temperatur. Jika temperatur kurang dari sama dengan 20, yaitu di sini, dia range-nya berarti kurang dari, kan berarti ada di sini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dingin sama dengan 1, hangat sama dengan 0, dan panas sama dengan 0. Seperti itu. Dan perlu diingat teman-teman, karena kita menggunakan data tipe real, maka perlu adanya koma ya. Mungkin kalau teman-teman belajar Arduino ada titik 00. Nah, ini kalau di sini kita pakai koma 00. Koma 0 bisa. Kemudian untuk yang range ini ada range jika temperatur lebih dari 20 dan temperatur kurang dari 30, maka itu kan ada di range kotak ini ya. 20-30 ini. Berarti ketika dingin, yaitu ada pada range ini, garis ini, itu adalah 30 min temperatur dibagi batas atas 30 dikurangi batas bawah, yaitu 20. Kemudian ada hangat yaitu yang ini, sedang ini, yaitu saya ganti hangat karena ada dua sedang, seperti itu garis yang ini. Nah, garis yang seret ini yaitu temperatur min 20 dibagi 30 min 20 dan seterusnya. Kita dapat untuk yang selanjutnya ini sama dengan 30 ini ya. Itu berarti hangat 1, dingin 0, dan panas juga 0. Kemudian ada temperatur ketika ada di range ini. Kita ada dua garis yang hilang ini, berarti yang terjadi kan ada pada sedang sama hangat. Nah, berarti untuk yang dinginnya di nol kan, karena tidak ada garis dingin. Untuk yang temperatur lebih dari 40 itu ada range lebih dari 40 di sini, yaitu ketika panasnya 1, hangat dan dinginnya 0. Kemudian di NIF, jangan lupa ya, ada NIF-nya. Untuk penulisannya bisa teman-teman perhatikan sendiri. Nah, ini bila kurang besar. Kemudian untuk levelnya, level sama, cuman kita ganti nilai-nilainya ya, batas-batasnya, kemudian batas atas, batas bawah, batas atas, batas bawahnya kita ganti sendiri. Kemudian kita masuk ke rule base-nya. Nah, kita rules. Nah, ini kita masukkan ini
Rule pertama kita adalah mencari nilai minimal dari titik-titik tadi ya, jadi yang paling sedikit yang diambil. Ada nilai yang pertama ketika dingin, ketika temperatur dingin dan levelnya rendah. Nah, ketika dingin untuk yang dua, ketika dingin levelnya sedang, dan seterusnya. Setelah rule-nya ditulis semua, ini untuk menentukan kecepatan motornya, atau bisa disebut difasifikasi ya teman-teman. Ini kan habis difasifikasi terus didefasifikasi lagi, dimana ini nanti kecepatan, observkan saja ya, kecepatan sama dengan R1 kali slow ya, seperti yang ini, maaf ya, ini kan ini rule 1 slow, rule 2 slow, rule 3 medium, rule 4 slow, rule 5 medium, rule 6 medium, rule 7 medium, rule 9 high, rule 9 high, dan kemudian dibagi total rule-nya, jumlah dari rule tadi, rule ini. Kemudian setelah itu teman-teman ke klik section 1 ini, kemudian membuat ini ya. Untuk membuat ini teman-teman bisa menggunakan ini new contact terus P on untuk menggunakan always on flag-nya. Kemudian untuk fuzzy block-nya menggunakan new function block call ini ya. Diklik saja. Kemudian maaf, kita coba di bawah sini aja ya. Nah, kita coba P on. Nah, kemudian ada ini fuzzy. Gitu aja coba. Nah, ini nanti keluarnya seperti ini. Seperti itu ya. Kita kembali ke atas. Ini nanti setelah membuat ini, berarti kan, nah ini sudah selesai. Dan kemudian langkah kedua yaitu membuat diagram blok fuzzy. Namun sebelum itu, teman-teman yang masih ragu atau belum percaya dengan hasil programnya bisa dikompil ya, compile. Nah, sampai ditemukan 0 error. Ya, compile. Nah, seperti itu. Setelah itu kita membuat scalingnya. Scaling. Ini diagram blok fuzzy-nya juga selesai. Teman-teman kalau misal belum membuat scalingnya bisa langsung dicoba ininya ya, dengan alamat. Kalau mau memberikan alamat di sini tuh tinggal klik di sini terus klik enter gitu. Nah, nanti tulis alamatnya D0, D2, D4 gitu. Kemudian bila ingin simulasi tinggal Ctrl Shift V, langsung nilainya dimasukkan ke sini, dicek nilainya dan disesuaikan dengan ketika menjalankan di rule ini. Nah, nanti disesuaikan di sini. Langsung ke scaling. Pertama, jangan lupa untuk mengaktifkan modul analognya dengan cara ini, move #3 2000. Nah, kita besarkan ya. Kemudian ada scaling ya. Kalau scaling itu data memorinya sudah ditentukan ya, 4. Misal kita menggunakan data scaling pada ini, saya akan membuat dari data scaling D11
Berarti pada D11 ini dia merupakan nilai asalnya, nilai asal terkecil. Kemudian ada D12 untuk nilai hasil terkecil. Jadi kan kita ingin membuat nilai ini kan 0, 05 ini bukan yang kita cari, yang kita convert adalah nilai inputnya, dimana nilai input analog itu 0 sampai 8000. 0 sampai 8000 itu nanti kita ganti menjadi 0 sampai 200, kemudian dimasukkan ke fuzzy logicnya. Jadi yang kita lakukan adalah ini nilai temperatur terkecil yaitu 0 tadi, kemudian nilai input analog terkecil yaitu 0 juga, kemudian nilai temperatur terbesar adalah 2000 dan nilai input terbesar 8000. Teman-teman juga perhatikan untuk penulisan bilangannya ya. Untuk yang nilai asalnya kita menggunakan hashtag atau pagar. Untuk yang nilai hasil nanti atau tujuannya menggunakan dan, simbol dan. Dan untuk pengalamatannya juga harus urut di 11, di 12 untuk alamat terkecil, 13, 14 untuk yang terbesar. Kemudian untuk scalingnya kita inputnya itu dari input analognya MAD. Jadi pengalamatan dilakukan sesuai dengan input analognya yaitu 2005. Karena input analog untuk MAD ada pada 2005 dan 2006. Kemudian ini first parameter word atau kita isikan nilai temperatur terkecil dan hasilnya ada di D15. Jadi untuk SCL ini pengalamatannya sudah ditentukan ya. Kalau teman-teman cari di internet atau bisa di help ini nanti bisa dilihat SCL itu ngapain saja, ada pada alamat mana saja seperti itu. Kemudian pada hasil scaling ini nilainya nanti bukan langsung nilai binary atau integer gitu. Nilainya akan BCD. Kita perlu mengconvert BCD ke binary dulu atau integer. Ini adalah untuk teman-teman convert nilai binary ke integer, yaitu dengan bin D15, yaitu nilai BCD nya dari hasil scaling, kemudian dipindah ke binary di D16. Kemudian perlu juga, karena ini tadi kita membuat programnya real atau float, kita perlu dikonversikan lagi dengan cara FLT D16 ke D0. D0 itu adalah input temperaturnya. Nah, ini bisa kita coba ya untuk lihat input temperatur. Nah, ini 00, kita masukkannya di 2005 nya. Kita coba nilai maksimalnya ya, 8000. Set. Nah, ini kan 512 ini adalah BCD. Nah, 512 ini dikonversikan ke binary yaitu integer 200. Kemudian 200 ini digantikan ke float. Nah, hasilnya 200 ini. Kemudian untuk yang level sama, hanya kita tinggal ganti alamatnya dan nilai maksimumnya. Kita bisa kopikan dari sini, namun tidak perlu untuk mendeklarasikan aktivasi modul analognya lagi. Langsung ke pemrograman SCL nya yang 1, 2, 3 ini diganti 10. Nah, ini diganti 10 dan alamatnya diganti semua ya teman-teman, jangan dempuk atau bertumpuk. Ini alamat D21, D22, D23, D24. Nah, untuk alamat analog input selanjutnya adalah 2006 dan kita simpan hasil SCL nya di D25. D25 kita kita konversikan lagi ke binary ke D26, dan D26 yang bentuknya binary kita konversikan lagi ke bentuk float
Nah, dengan itu kita sudah konversi nilai input temperatur dan level. Kita coba lagi, kita masukkan nilainya sama dengan tadi ya di scalingnya ya, kita pakai nilai maksimum lagi 8000, berarti ini kan 200. Kalau ini 8000 harusnya nilainya adalah 10. Nah 10 kita ke atas. Nah nilai maksimal. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian ada satu lagi yang belum di scale, yaitu nilai untuk fan-nya atau motor fan, RPM-nya. Kan ini berarti kan nilai RPM-nya adalah real atau float. Kita ubah ke nilai BCD atau binary ya, ke nilai analog output. Nah, jadi tadi dibalik ya, sebelum itu kita ubah nilai float yang ada di D4 atau output fuzzy blocknya ini ke binary dulu agar bisa diolah oleh SCL nya, yaitu dengan fix D4 ke D30. Kemudian ini merupakan nilai asalnya, yaitu dari nilai tujuannya, yaitu untuk analognya, output analog. Maaf, ini harusnya output, kita ganti dulu. Output. Nah ini juga outputnya terkecil. Kan kalau tadi kan yang ini adalah nilai sensor, tapi nanti yang level yang motor ini kita ganti ya nilai analognya yang merupakan tujuannya. Yang asalnya kita dari nilai RPM tadi, dari nilai hasil fuzzy blocknya kita balik semua. Jadi penulisannya yang ini jangan lupa pakai hashtag, yang tujuan pakai hashtag, yang asal menggunakan dan. Nah seperti itu. Ini asal, tujuan, asal. Untuk ininya kita akan mau sumbernya kan dari D4 tadi yang sudah ditujukan atau diubah ke binary ke D30. Kemudian yang terkecil adalah pada data memori D31 dan nilai hasil scalingnya akan D35. D35 ini nanti akan diganti ke binary agar bisa dibaca ke analog, output analog atau ke motornya. Nah ini untuk output itu ada di alamat 2001 dan 2002, namun kita kali ini hanya membutuhkan satu output, yaitu pada 2001 itu ya. Kita coba lagi, Ctrl Shift V untuk simulasi ya. Ya teman-teman, temperatur kita masukkan maksimal 8000, keluar 200. Kemudian ini level 8000, keluar 10. Nah, ketika ini 1800 itu RPM nya, yang akan dikirim ke output motornya nanti adalah nilai 8000 atau maksimal, seperti itu teman-teman ya. Berarti langkah untuk scalingnya sudah selesai. Dan kemudian kita membuat HMI nya. Untuk membuat HMI nya teman-teman buka CX Designer ya. Kemudian untuk desainnya terserah teman-teman, yang penting ada tiga value analog dan 3 value untuk nilai-nilai tiap sensor dan aktuatornya. Untuk teman-teman ingin membuat ini ya, kotak atau tangki-tangki ini, bisa memilih push button atau buat button, ini terserah. Kemudian double klik,
dan pilih terserah ya, mau gambar ini, gambar itu, ini. Oke lah, terserah nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya ada 2 tangki, ini saya ibaratkan sebagai fan-nya. Kemudian ada level, bisa diambil dari sini, ini level meter. Nah, ini. Kemudian ada analog meter untuk suhunya, bisa diambil di sini. Kemudian untuk numeral display input, nah ini untuk yang ini ya, tulisan-tulisan angka. Kemudian untuk label ada di sini ya, ini terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kemudian setelah diatur sedemikian rupa, ini adalah analog value display-nya. Jadi ini untuk input analog 1 atau RTD-nya, temperatur. Ini ada input analog 2 yaitu ultrasonic atau levelnya. Untuk yang ini adalah analog value untuk motornya setelah untuk dikirim ke motor fan-nya. Jadi setelah dikonversikan dari ini ya, 1000 yang nilai maksimal 1800 tadi yang nilai asli RPM. Kemudian ini untuk nilai suhu aslinya, ini nilai tinggi atau level aslinya. Sebelum itu, setelah tertata sedemikian rupa ini, teman-teman ini general, nah, formatnya kita untuk yang 3 ini adalah in desimal. Untuk integernya ini teman-teman terserah, kita bisa buat 4 karena nilai digit maksimal itu 4 ya, kita buat 4 saja, 4 semua 4. Nah, kemudian double klik ya untuk setting alamatnya. Teman-teman untuk yang tadi ganti jenis bilangannya bisa di sini juga. Kemudian kita untuk serialnya atau addressnya bisa kita cek di sini, set CIO 2005 karena kita menggunakan modul input outputnya, kita sesuaikan ini tadi kan pakai 2005. Kemudian yang ini 2006, nah di sini 2006. Dan yang ini 2001, CIO 2001, seriala ya, jangan lupa. Kemudian untuk yang ini, nah ini sedikit berbeda teman-teman. Untuk ini kan kita pakai yang dari fuzzy-nya, yaitu pakai bilangan real semua. Kemudian untuk address-nya ini pakai data memori 0, kita akan pakai 0, 2 sama 4. Ini yang 0. Kemudian ini juga sama karena itu mengimplementasikan suhunya tadi, data memori 0. Untuk range-nya kita sesuaikan dengan soal tadi ya. Range-nya kan kita ambil 0, 20, 20, 30, 20, 40 sama 200. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang level sama, kita pakai data memori 2. Untuk range-nya maaf yang sini. Nah, kita coba lagi yang range-nya ini lah 0, 3, 7, 10 dengan ini data memori 2. Jadi ini sama ini sama ya, alamatnya ini sama ini juga sama. Kemudian untuk yang fan atau RPM-nya kita pakai real number, seriala, data memori 4. Nah, kita coba pakai HMI ya. Untuk pemilihan HMI-nya terserah ya teman-teman, mau yang tipenya apa. Biasanya kalau kita buat baru nanti akan disuruh milih, itu terserah. Tapi kalau ingin disambungkan ke HMI aslinya, kita perlu perhatikan ya. Kita coba untuk simulasi. Pertama kita Ctrl Shift V yang CX programmernya, lalu kita buka CX designer, masuk ke tes, Ctrl T, terserah yes to all.
Kita tunggu. Nah, kemudian klik connect to CX programmer, CX simulator, maaf. Kita tunggu. Nanti akan muncul. Ya, ini muncul. Ini kan 0000, berarti kecepatan fan-nya akan slow atau cuma 500. Jadi 500 ini pada nanti dikirimkan output analognya yaitu 2222. Kita masukkan nilai di sini ya. Kita masukkan nilai maksimal saja 8000. Kalau 8000 kan nilainya ininya maksimal. Dan ini juga maksimal lagi. Nah, ini juga 10. Maksimal juga. Dengan kecepatan maksimal juga. Ini 1800. Coba lagi. Ketika suhunya agak rendah, kita coba 500. Maaf. Ini 13. Kalau ini 13, RPM-nya akan medium. Jika medium, nilai fan motornya 4444 dengan levelnya 10 meter. Kita coba turunkan levelnya. Levelnya kan ada di range 3, 7, dan 4. Kita coba paling rendah di 1000. Nah, cuma 1 dengan lah. Ini nanti dia kecepatannya akan slow. Seperti itu. Mungkin cukup seperti itu saja untuk menyingkat waktu. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.